Di Indonesia sendiri, korupsi sudah merajalela di mana-mana, dan kasus korupsi selalu saja bertambah setiap tahunnya. Mungkin ini dikarenakan setiap orang sudah tidak lagi menganggap korupsi sebagai pelanggaran hukum, melainkan sudah menjadi kebiasaan yang umum. Korupsi di Indonesia makin lama kian akut, padahal korupsi memiliki dampak negatif bagi seluruh sendi kehidupan. Lantas, seperti apa dampak buruk yang dihasilkan dari korupsi? Yang pertama, fasilitas penunjang usaha tak terbangun. Korupsi bisa mengakibatkan ekonomi biaya yang tinggi. Contoh sederhananya adalah fasilitas transportasi seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang tidak terbangun akibat dari dana pembangunannya yang dikorupsi. Selanjutnya adalah pelayanan publik dan jasa yang semakin mahal. Jika pelayan publik melakukan korupsi dalam melayani masyarakat baik itu menengah maupun kecil akan kesulitan dalam membayar pungutan liar yang disebabkan oleh oknum yang memanfaatkan jabatannya untuk menghasilkan uang yang lebih. Selanjutnya adalah matinya etika sosial politik. Korupsi bukan salah satu tindak pidana biasa karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar, yaitu etika sosial, bahkan merusak kemanusiaan. Tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku menjadi mandul karena setiap perkara selalu diselesaikan dengan korupsi. Yang kelima adalah dampak terhadap politik dan demokrasi. Munculnya kepemimpinan korup, berperilaku koruptif, dan tindak korupsi dilakukan dari tingkat bawah. Masyarakat digiring untuk memilih pemimpin yang korup dan diberikan mimpi-mimpi dan janji akan kesejahteraan yang terjadi dambaan sekaligus menerima suap dari calon pemimpin tersebut. Yang keenam, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif, atau petinggi partai politik. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah yang sedang berjalan. Dan yang terakhir adalah hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Korupsi yang terjadi di lembaga-lembaga negara di Indonesia saat ini marak diberitakan di media, mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. Tahukah kamu, korupsi terjadi karena adanya niat dan kesempatan. Bahkan tanpa kita sadari, korupsi begitu dekat dengan kita. Misalnya, terlambat datang ke tempat kerja maupun ke sekolah. Menerima atau memberi uang politik. Tanpa disadari, kita telah memberikan ruang untuk korupsi. Mengambil uang kembalian saat disuruh belanja oleh ibu. Itulah bentuk korupsi dalam kehidupan sehari-hari yang tanpa kita sadari. Maka dari itu, ayo kita stop korupsi dengan menanamkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, tertib, dan peduli.